Alkisah ada sebuah kerajaan bernama Seri Bunga Tanjung yang diperintah oleh Ratu Ciksima. Ratu Ciksima memiliki 7 orang putri dan putri tercantiknya adalah putri bungsu bernama Mayang Sari. Suatu saat ketika ketujuh putri mandi di Lubuk Umai, ternyata seorang pangeran sedang mengintipnya di balik pohon. Ia adalah Pangeran Empang Kuala yang terpesona dengan kecantikan salah satu putri itu. Tak lama, sang pangeran hendak meminang salah satu putrinya dan mendapat sambutan baik dari Ratu Ciksima. Namun, yang diinginkan pangeran adalah putri bungsu, Mayang Sari. Namun, jika mengikuti adat, yang berhak menerima pinangan adalah putri pertama terlebih dahulu. Sehingga pinangan dari pangeran ini ditolak. Hal ini membuat kemarahan karena sang pangeran tak terima. Pangeran kemudian memerintahkan pasukan Empang Kuala menyerang kerajaan Ratu Ciksima. Mengetahui kerajaan Seri Bunga Tanjung bakal dilanda perang, Ratu Ciksima pun segera menyembunyikan 7 putrinya di sebuah gua di dalam hutan. Pertempuran antara kedua kerajaan berlangsung sangat sengit selama 4 bulan yang menyebabkan kehancuran negeri Seri Bunga Tanjung. Ratu Ciksima akhirnya meminta bantuan kepada jin yang sedang bertapa di Bukit Hulu Sungai Umai. Dengan bantuan jin, pasukan Empang Kuala mengalami malapetaka saat beristirahat di hilir Umai. Setelah pasukannya mengalami petaka, sang pangeran sadar bahwa peperangan ini telah dimulai oleh dirinya sendiri. Dia akhirnya memerintahkan pasukannya kembali pulang ke negeri Empang Kuala. Ratu Ciksima bersyukur dengan usainya pertempuran ini. Keesokan harinya dia pun pergi ke hutan untuk menjemput ketujuh putrinya. Namun Ratu terkejut karena mereka sudah tak bernyawa akibat kelaparan. Ratu teringat ternyata persediaan makanan hanya cukup untuk 3 bulan, sedangkan pertempuran berlangsung selama 4 bulan. Kenyataan itu membuat Ratu Ciksima dirundung kesedihan tak berkesudahan. Sang ratu akhirnya jatuh sakit hingga meninggal dunia. Demikianlah adik-adik cerita tentang Putri 7. Cerita ini pun diyakini menjadi asal mula terbentuknya nama Dumai, yang dikaitkan dengan asal mula kota Dumai, yang kini masuk dalam wilayah Provinsi Riau. Istilah Dumai oleh masyarakat lokal setempat diyakini berasal dari kata di Umai yang diucapkan Pangeran Empang Kuala ketika melihat kecantikan Putri Mayang Sari. Ada banyak pelajaran dan pesan moral dari cerita ini, yakni tentang kebijaksanaan, keberanian untuk memaafkan, kekuatan cinta dan perdamaian, serta peringatan akan bahaya sifat-sifat negatif seperti kesombongan dan keegoisan. Jangan lupa untuk dukung channel Dreamy Tales dengan like, komen, share dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah dongeng Nusantara yang tak kalah menariknya. Selamat tidur dan semoga mimpi indah.